2000. Allahumma shalli ala Muhammad. Afan Rasulullah terlambat, minta maaf. Pat. Nabi Usman Ali terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak pernah gak teko, pasti dugi. Sing maulid wong didik, wong akeh pasti teko. Kanjeng Nabi gak tau gak dugi, pasti dugi. Makane kita sedaya menawi hadir maulid yang niat nyusut dugeni panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wonten mriku wonten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja ndelok sapa sing maca maulid, oleh gak lek duduk golonganku Kanjeng Nabi gak teko enggak. Kau oleh ngoten mboten mboten angsal. Siapapun sing maca maulid, maca selawat teko. Lungguh. Kon gak cocok ambek wong gak apa-apa, teko. Orang teng mriku wonten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dugi teng majelis sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo delok sing mimpin, ojo delok golongane. Oleh gak golonganku gak sah, ojo kon cilikno, ojo kon pilih-pilih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memilih, tidak pernah pilih-pilih sapa sing maca maulid. Pasti dugi. Alhamdulillah detik niki pasti Kanjeng Nabi dugi. Pasti kita termasuk wong sing dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa malih niki termasuk bulan Rejab nggih. Bulan sing termasuk kathah fadilah wong sing maca salat, termasuk besok bakal dijamu oleh Allah dengan nahron akhla minal asal, insya Allah bakal disambungakan dan bakal diterangkan dumateng Habib Zain bin Abdul Wahab. Mugi-mugi mohon niki bermanfaat dumateng kita. Mugi-mugi ati kita sedaya diparing ati kang bersih, mana ingkang jernih, mana ingkang dipenuhi dengan mahabbah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na barakati mahdina husna bi hurmati wa bin nafi darqati mu'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada beliau Al Habib Zain bin Abdul Wahab dipersilakan. Wa shalli ala Muhammad wa shalli ala Muhammad wa shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib yang hadir di sini, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau dan juga kepada seluruh hadirin jamaah majelis Rasulullah Jumat keliling, masya Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kumpul teng mriki baca maulid, walaupun kula telat gak kumanan maulid. Ngapunten. Katanya Ustaz Nafi, Beb, paling lambat jam 9. Sik telat, wis dikonokno sik telat. Tadi nemen Habib Zain. Nggih. Astagfirullah, wis tapi mudah-mudahan. Ya, soalnya saya ini dari sini gak pulang. Jadi memang tak tunggu-tunggu di Omar. Dari sini langsung ke Pamekasan ini nanti ya. Besok pagi ngisi di Pamekasan. Jadi memang di Omar tak olor-olor jujur. Kalau acara liya Ustaz. Ya. Masya. Kalau kenapa kok telat acara? Enggak tak olor-olor. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu. Masya Allah, antum baca maulid luar biasa, barokahnya pasti terasa.
tadi yang disampaikan Ustaz Nafi tadi, insyaallah Rasulullah hadir. Ono cerita oleh-oleh apa nggih? Berapa waktu yang lalu saya pulang dari Aceh, di sana diceritani sama satu Habib ada kasus di satu pondok itu, ono pondok pesantren, santrinya itu setiap hari santri putri kesurupan semua. Setiap jam 8 pagi, pokoknya jam 8 pagi kesurupan. Seluruh santri putri. Jolek jodoh jare Nafi. Kesurupan, diwacana A B C D F G. Subhanallah, gak waras-waras, tetep bingung kiai ini ya. Gurunya bingung. Masya Allah, dibacaan ditelokno tukang ruqyah kene, ruqyah kono, ruqyah ruqimen. Tetep gak waras-waras. Setiap jam 8 pagi seluruh santri putri kesurupan. Sampailah satu waktu si kiai ini, sana bilang Teguh, intinya pengasuh pesantren ini punya inisiatif. Kalau baca Simtuduror itu kan insya Allah kalau mahalul qiyam rohnya Rasulullah datang. Mosok jadi wani dah ambil Kanjeng Nabi lek teko. Akhirnya dibaca maulid Simtuduror. Nggih, dibaca maulid bareng-bareng di pondok situ. Ketika mahalul qiyam itu kiainya nangis. Maka subhanallah setelah itu diteni. Jam 8 kurang seperempat redek gitu. Kesurupan mana apa enggak biasa nggih. Begitu jam 8 gak kesurupan. 8:10 gak kesurupan teni bae isih OTW jine bae. Bae isih macet kaya Habib Zain iki telatan iki biasane jine. Masya Allah ternyata diteni luar biasa. Berhenti sembuh, tidak ada lagi kesurupan sampai hari kemarin saya di sana itu. Masya Allah, berkat baca maulid berarti itu rohnya Kanjeng Nabi hadir. Kabur jin-jin yang biasa ngerasuki niku. Mudah-mudahan insyaallah kita juga berkat maulid Nabi yang kita baca, istiqomah hadir maulid, istiqomah intin maka datang rohnya Nabi Muhammad membawa keberkahan kepada kehidupan kita, kebahagiaan kepada kehidupan kita, dan menjauhkan kita daripada segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tahu bahwa di majelis maulid kayak begini bukan cuma baca maulid saja, tapi mesti ono ada taklim, ada hadis ini, berita gembira bagi wong sing seneng pengajian. Nggih. Hadis berita gembira bagi wong sing seneng pengajian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yashbi'al mu'min minal khair yasma'u hatta yakuna muntahahu al jannah. Kata Nabi, wong mukmin itu tidak akan kenyang. Orang mukmin itu hatinya tidak kenyang, kurang terus daripada kebaikan, nasihat-nasihat, taklim dari para kiai, para asatid, Ustaz Nafi, para kiai yang lainnya, para habaib ceramah nyampaikan qala Allah taala, qala Rasulullah. Wong mukmin iku krungu ngono seneng. Mas yo, Jumat wingi wis krungu, Jumat maneh kepingin krungu maneh. Padahal Jumat wis pengajian, Sabtu ana pengajian maneh, budal maneh, Minggu ana maneh, budal maneh. Atine koyo seneng lek krungu. Itu tanda orang yang beriman. Kata Nabi, orang mukmin tidak kenyang dengan mendengarkan kebaikan tadi sampai kapan? Hatta yakuna muntahahu al jannah, sampai menjadi penghujungnya dari situ nanti masuk surga. Pengajian mlebu surga ngono lho dalane. Nggih. Itu sudah dari Kanjeng Nabi wis. Cok kuwatir insyaallah sing seneng pengajian ning mlebu surga kabeh. Seneng ngrungokno ceramah, seneng ngrungokno taklim, kadang mulai taklim di omah sing nyetel YouTube taklim maneh. Luar biasa nggih. Ceramah Ustaz Nafi atau bosen sing Sukorejo sing adu-adu lek YouTube bisa main ngrungokno ceramah Habib sapa misalnya nggih. Ala kulli hal, maka ketika sampean dengarkan ngrungokno terusane iku dalane mlebet swarga. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Tapi lek ono sing gak seneng ngrungokno pisan wis blenger bobos katene teko maneh. Ah iki kula kuwatir dalane neraka. Kan neraka mbu nanti, tapi menurut hati ini tidak. Sing muntahal jannah iku sing seneng ngrungokno pengajian. Masya Allah. Dan dengan kita datang seperti ini luar biasa, dalan nang surga semakin jelas. Kita semakin tahu gimana jalan menjauh dari neraka.
jalan menjauh dari neraka. Kalau kita membaca Al-Quran atau ngaji saat semuanya, sehingga wong mlebu neraka itu ya semua ketetapan Allah satu. Tapi kedua, kita punya musuh namanya hawa nafsu sama setan. Nah, setan ini kemarin saya amati di Quran itu ada 12 bukan 12 ayat, 12 titik. Ngerti 12 titik? Jadi di sini Allah bahas itu dibaleni mana dengan kata-kata yang berbeda tapi intinya sama. Dibaleni ping pira? 12 di dalam ayat di dalam kitab suci Al-Quran mengenai diusirnya iblis dari surga, dan kemudian iblis itu bersumpah akan menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia, membuat lalai manusia, menarik manusia ke neraka. Cerita tentang itu diulang oleh Allah di Quran berapa kali? Itu yang saya mati 12 kali. Berarti nopo? Apa kok dibaleni ping 12? Sangat berarti sangat penting bagi Gusti Allah. Untuk kita sangat penting, sehingga kita harus hati-hati temenan. Yo opo carane cek gak katut setan. Nah sekarang ini bahaya, termasuk setan itu pinter. Setan itu goroi menungso dengan menyuruh setan-setan ndas ireng untuk menciptakan sesuatu yang namanya film horor. Apa jenenge? Film horor. Makanya arek majelis Rasulullah ojo pernah ndelok film horor. Kayak dikira orang ceramah maulid bahas film horor. Kenapa saya bahas film horor? Dikarenakan film horor itu mengurangi citra jahatnya setan. Ngurangi citra jahatnya setan, karena di film horor itu mulai biyen, mulai cilik sampai mulai zaman Sunder Bolong sampai ditembel. Sunder Bolong ganti suster ngesot. Mari ngono jeruk urut, jeruk nipis macam-macam wis garu. Ya, mulai biyen jenenge film horor, setan iku mbok penampakan jreng wong iki mlayu. Iki mengurangi citra jahatnya setan. Akhirnya kalau kita tanya ke anak cilik-cilik, setan itu boleh? Setan itu ketok jreng serem. Lek ketok awak dhewe keweden terus melayu. Itulah tujuan setan menyuruh orang buat film horor. Padahal setan itu tidak seperti itu, tidak sesimpel itu kerjanya setan. Lek lakar penampakan ae dilokup lah ya mari ya. Pemane arek Sukorjo wis keras-keras gak kira. Lah mosok model krungu suarane Ustaz Nafi ngono setane kepuyu-puyu terus jerit-jerit Ustaz Nafi koyo man. Maka dari itu lek lakarane setan itu hanya penampakan, nampak terus kita ketakutan ngono tok. Aduh. Enggak. Iku ngono gak bahaya, sing penampakan itu gak bahaya. Sundel bolong gak bahaya, ngesot pocong sampean ketemu iku gak bahaya. Wong pocong mlaku mencolot-mencolot kok sampean wedi jegalen ngene lagi. Nggih. Jegalen lagi. Jegalen tak tiba. Lho Beb, tapi apa arek-arek kok wedi ambek penampakan gara-gara film horor. Wong zaman biyen gak wedi. Saya ingat diceritanya abah saya. Kata abah saya itu, abi zaman kecil itu bengi-bengi dolen ke kuburan itu biasa. Saiki wedi. Nggih napa nggih? Wedi. Lho Beb, apakah penampakan itu ada? Rungono niki. Nggih. Apakah penampakan itu ada? Ya bisa jadi setan atau jin itu memang ngamalno satu ilmu, belajar, kemudian dia bisa menampakkan diri. Tapi lek ngono iku gampang. Makanya sampean krungu biyen idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan akhar, kata Nabi, iku ana asbabun wurudnya. Nah, kalau wong Sukorjo iki Sayyidina Umar. Ana setan iku kate bodho Sayyidina Umar penampakan. Cekel Sayyidina Umar diantemi. Diantem nyopo kon? Wong makhluk tutup menungso kate ngetok-ngetok barang diantemi ceplak. Langsung jare setan rek wong iku medeni. Bahkan lek wong iku biasa liwat dalan kene kono aja liwat kono. Dadi masyaallah Sayyidina Umar iku lewat satu lorong, setan gak wani. Menene Sayyidina Umar liwat kono gak wani, sampai setan di Madinah bingung kate liwat ndi. Kentean dalan diliwati Sayyidina Umar. Memang begitulah kata
Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau jin setan menampakkan diri di depan kita, fasdud, kata Nabi, kita disuruh bersikap yang keras. Bukan teman sandal lu kupen gak usah wedi. Jelas? Wong tuane wani wis pocong wedi. Oh ae. Nauzubillahi min dzalik. Nah, setan itu bukan sing penampakannya gak pati penting dibahas itu. Sing medeni itu ketika setan, kata Nabi, inna syaitana yajri majrad dami fadayyiku majariyahu bilju'. Sing diwedeni niku setan sing mlebu, kata Nabi, berjalan di pembuluh darah gak ate ketok. Ya, setan itu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu dia melihat kamu tapi kamu tidak bisa melihat. Makanya kok gak bisa jatuh cinta sama setan, soalnya gak bisa saling memandang ya. Masya Allah, dia melihat kamu, kamu tidak bisa melihat dia bisa jalan, kata Nabi, di dalam pembuluh darah manusia, melaku nemplek ning jero ati, yuwaswisu fi sudurin nas, iso bisik-bisik. Lho iku lho sing wedi penampakan. Ono mana sing luwih gak bois maneh. Nek wis gedhe diparani digawe kuning, tupo, mbah. Cari cilik, aku gak duwe putu raimu. Bam, itu bamu aku jare. Masya Allah, Mbak, tolong Mbak sampean kei keamanan kampung mriki, Mbak. Ya Allah, tambah gak bois babar belas nih. Iku wis jaman biyen wis gak usum. Wis usume arek-arek main judi online lah kok sing Mbak. La haula wala quwata illa la haula wala quwata. Anu Beb, tapi kancane wis ana sing nunggu. Ya jarno ancene ana sing nunggu. Ono Beb, ono iya jarno. Lah terus Beb boleh gak dikei jatah ngamuk. Lho, preman itu lek sampean ngamuk sampean kei jatah, njaluk jatah terus. Coba pas njaluk jatah sampean lugu. Njaluk jatah kepilih ceprok, mending gak njaluk maneh. Maka begitu juga, makanya memberikan sesajen kepada jin dan setan itu keliru. Wis kula lek wong Sukorejo terus terang enak langsung diterima, gak ati ditolak wong Sukorejo mriken iki masyaallah. Nggih, iku keliru. Nah, sing diwedeni niku ojo jin-jin ngono wis gak usah dibahas niku, wis gak penting iku. Ya, iku gak penting iku lek sampean kendel iman kuat kono sing wedi wae sampean. Nggih, tapi yang dikhawatirkan bukan kuat, yang harus dipikirkan dan dikhawatirkan godaan setan yang membisik-bisik ke dalam hati. Setan itu bendino rapat. Ustaz Nafi iki gawe majelis Rasulullah rapate gak bendino. Setan rapat bendino. Mikir, yo opo carane cek oleh bolo sing luwih akeh mlebu neraka. Lho medeni. Soalnya memang saya bacakan satu ayat saja di antara 12 yang saya katakan tadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda. Wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk agar kamu sujud lima khalaqtu biyadayya, kata Allah, dengan apa yang aku ciptakan dengan tanganku, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Istakbarta akunta minal alin, kata Allah, apakah kamu itu merasa sombong? Apakah kamu merasa dirimu tinggi? Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dari iblis, aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Aku arek lawas, wis dikini 800 tahun. Iki arek sing kae diciptakno wingi. Rakat ini sujud nang kene Nabi Adam. Qala fakhruj minha. Fa in qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna la'nati 'alaika wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kata Allah, keluar kamu, metu minggato iblis dari surga, kamu terlaknat dan sesungguhnya laknatku akan menyertai kamu sampai kiamat. Waktu itu iblis itu cepat mikir. Ketika dia tahu diusir dari surga selama-lamanya masuk neraka, dia langsung berpikir, apa yang saya lakukan? Qala Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi iblis, ya Allah, oke, aku diusir gak iso mlebu surga gak apa-apa. Mlebu neraka wis keputusane ngono gak iso berubah, ya wis. Tapi tolong beri saya waktu. Tenggang waktu kok sampeyan lek njaluk nang wong leasing. Gak iso bayar. Sik Pak, kayak ono seminggu mana. Beri saya tenggang waktu sampai hari
kebangkitan. Kata Allah, ya wis, tidak apa-apa, kamu termasuk minal mundharin, kamu ditangguhkan ilal yaum waqtil ma'lum, sampai nanti mendekati kiamat, kon panjang umur sampai cedek kiamat wahai iblis. Kemudian iblis bersumpah, iblis ini lek sumpah gak main-main. Makanya lek sampean ngingkari sumpah kalah mbek iblis sampean. Nggih, kata iblis, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, akan saya sesatkan itu manusia semuanya. Tak sesat no kabeh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tak sesat no kecuali hamba-hamba yang kau murnikan ya Allah, yang gak bisa saya goda. Lihat tak sesat no kabeh. Maka para ulama mengatakan nanti yang berhasil disesatkan setan itu lebih banyak daripada yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat. Singkat cerita apa kata Allah? Ketok-ketok ayatnya cepet ya. Singkat cerita Allah mengatakan, ya sudah, la'amla'anna jahannama minka, la'amla'anna minka jahannama mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah, ya sudah. Ini Allah sih ngomong. Ya sudah wahai iblis, nanti kamu tak masuk ke jahanam, anak cucumu. Wahai iblis, tak masuk ke jahanam, dan siapapun dari hambaku yang mengikuti kamu, saya juga akan memasukkannya ke dalam api neraka jahanam. Maka dari itu dalam ayat yang lain di surat Shad juga iblis juga mengatakan bahwasanya kata iblis, wala udillannahum wala umanniyannahum. Kata iblis, pasti saya akan menyesatkan mereka ya Allah. Saya akan berusaha menciptakan pemikiran-pemikiran sesat di kepala mereka ya Allah, sehingga ketika mereka sesat, mereka akan masuk jahanam. Mulailah menciptakan iblis pemikiran sesat. Ini awal pemikiran sesat. Nyembah patung. Loh, itu kata siapa? Kata iblis. Sehingga iblis tahu, iblis itu alim, ma'rifatullahnya tinggi. Dia tahu mana yang menyebabkan Allah marah. Oh, kalau orang nyembah kepada selain Allah, mlebu neraka. Dadi koncoku. Akhirnya iblis dibisi-bisi. Itu penampakan. Dibisi. Kulo sembahan. Akhirnya nyembah patung. Wit gede dikenekno, bilah cari iblis oleh bolo. Siji, loro, telu. Kok tasbih ini iblis, astagfirullah, saji, loro dihitung. Saiki gak ngene di kita tasbih iblis titik-titik. Masya Allah. Dikongkon nyembaliane Gusti Allah gak gelem. Duwe senjata anyar saiki iblis. Oh, iki lek ditokno teko Islam angel. Ngene wis. Cek tetap KTP ini Islam, tapi Islam hambar. Islam hambar. Apa itu? Cari iblis. Aku mau ini bener kabeh. Jalan yang berbeda-beda menuju tujuan yang sama. Gak usah fanatik nang agama wis. Sing penting Nusantara. Ya Allah, gak usah fanatik nang agama. Nang agama bener kabeh, agama bener kabeh. Yo wis bener kabeh, wis cari iblis oleh bolo. Wala amurannahum fala yuqatti'una adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Itu iblis waktu diusir ke surga, di Quran ngomong ngono, akan saya perintahkan nanti manusia itu agar ngerubah ciptaannya Allah. Nggolek ciptaannya Allah dirubah mlebu neraka, iblis tahu. Makanya ono arek lahir lanang divisi iblis. Beklono. Mulai cilik. Kati oliftik. Tanganmu ngene-ngene yo. Barang wis gede, Beb. Aku ini merasa wanita yang terjebak dalam tubuh pria. Kon niku kerasukan iblis. Cong bencong. Kon niku kerasukan iblis. Kok kate. Ya Allah, makanya kalau ada orang lanang ngomoro dadi bencong gara-gara sapa? Iblis, setan, ya, dudu iblis langsung, putu-putune sing SD katokan cekak niku lho. Si SD si cilik-cilik nggodho, dikongkon disuruh merasa akhirnya dia merubah yang diciptakan Allah laki-laki mau berubah kelambian wedok, cari iblis rokok maneh, bolo maneh.
Ana sing lanang yang ngono diciptakan maaf dilahirkan perempuan, ambek iblis digudho-gudho, cek kepingin dadi lanang jenenge Tombro. Ya, jenenge iwak Tombro. Maka Masya Allah akhirnya dhewe wedok, rambut potong lanang, kelambian lanang. Cari iblis, rokok maneh. Ojek maneh. Oleh bolo maneh. Nggih. Ya Allah, medeni napa mboten? Kata Nabi Bib kok sering bahas ini, tak sengaja tak balen-baleni. Soal iki sing paling bahaya. Nggih. Lah lek ana sing paling bahaya, lha apa bahas Omikron sing gak pati bahaya. Ya. Masya Allah, maka dari itu hati-hati. Wis diciptakno ganteng-ganteng. Kuping nutup dicepul. Sing biyen ngono wis tobat diampuni oleh Allah. Gak usah dilirik, nggih. Sing anyar aja coba. Lah iki wis diampuni Allah sah di surga sudah. Ya. Sing biyen-biyen sing anyar-anyar, iku jare iblis waduh beres kenek saiki ucul masih jare ya. Ya mudah-mudahan kita ngono. Ono sing arep biyen tindikan terus saiki melok pengajian. Tobat jare iblis, hari iki beres kenek aku saiki ucul. Alhamdulillah ya. Ono wong wedok alise kurang jarene ngono kurang sip, dikerok, diganti sulam alis. Biyen iku jenenge sulam iku taplak, saiki kok njebus nang alis bareng ya apa? Nggih, sulam alis jare iblis oleh maneh. Ciptaan Allah dirubah, bahkan termasuk rambut disambung tak boleh ya. Memperindah itu boleh, ngapunten. Ana wong mohon maaf, kudune merongos digip biar mundur cek normal gak dosa gak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya untu wis apik kepengin tak coba tak model. Itu haram, bahkan garai mlebu neraka. Kulit wis apik-apik ditato. Ono sing ngomong tapi mboten iki tatone Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tatone la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Malaikat tak lukup tindisi tambah iki ya. Ini kadang-kadang orang itu barang api dicampur elek itu tambah elek ya. Mending kon tatuan gambar kembang timbang la ilaha illallah. Lho kok kembang lu Abdul entak wong tatu iku haram kok kon la ilaha illallah. Iku padha kon arek kate ngombe bir iki sik maca mahalul qiyam ya Nabi. Itu lebih haram, lebih dosa dibandingkan sampean ngombe langsung iku dosa. Sampean selawat dhisik tambah dosa. Apa mangko jebus runo. Ala kulli hal iblis dengan segala cara lho niki sing medeni nggih. Niki sing medeni dengan segala cara menimbulkan pemikiran sehingga orang itu pada akhirnya cara berpikirnya niku gak nurut Kanjeng Nabi, nurut setan. Akhirnya di dalam memandang hak dan batil gak nurut Kanjeng Nabi, nurut setan. Akhirnya sing jare Kanjeng Nabi hak, jare kono batil. Nurut sapa? Enggak, Bib, itu adalah pemikiran saya. Yaiku kon dibisi setan, blus. Ono mari arek nom-nom biasa ngene. Bib, tiba-tiba terbersit di dalam hatiku. Ingin menggondol rondo yang di pojokan itu. Masya Allah, iku ngono duduk terbersih dibisi setan. Lek kon gondol temenan sampai zina, cari setan oleh maneh. Konco mlebu neraka tentunya kalau tidak tobat. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Saya tadi bahas Rejab orang belajar ini ya. Ala kulli hal intinya apa intinya? Ayo mindset anak-anak tentang setan dirubah ya. Dudu sing meden-medeni delok-delok kho iku wis buan niku ya. Itu gak medeni yang bagaimana caranya kita berperang melawan setan agar setan tidak menguasai diri kita dan kita tidak terperdaya oleh bisikan setan sehingga kita naudzubillah jangan sampai ikut setan masuk ke dalam api neraka api nerakanya Allah. Gimana caranya? Sing paling penting zikir. Apa? Zikir, sing akeh zikir. Rotib hadat baca nggih
Ini juga termasuk zikir kaya ngene iki. Setan iki wedi Pak sampean teko pengajian ini melayu sing ate bisik-bisik di ati sampean. Krungu suara Ustaz Nafik jerit-jerit melayu, krungu suara kula. Lah iki gak pati wedi aku. Masya Allah setannya melayu zikir. Habis sholat jangan lupa baca ayat kursi. Pagi kalau bisa baca wirdul latif, malam baca roti batat ataupun zikir apapun. Ya orang tidak bisa selamat dari setan kecuali dengan zikir. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Kata Allah, barang siapa yang lupa berpaling daripada ingat Allah, gak zikir, maka setan dijadikan bisa menguasai dirinya dan jadi korin nemplek terus kemanapun dia pergi. Awake kuru setane 450 kakak. Mangkane maksiat toh wis zikir dilawan. Kemudian lek kepingin selamat teko setan, kata Imam Hasan Al-Basri terakhir penutup, itu harus bisa mengendalikan diri saat 4 keadaan. 1, indar raghbah. Ketika sampean kepingin sesuatu, itu harus sampean pikir, iki kira-kira ono hubungannya setan apa ndak? Pas kepingin sesuatu. Yang kedua, indar syahwah. Ketika syahwat. Syahwat iki nang bojoku apa dudu? Lek nang dudu ya wis tak tetep nang bojoku. Masa syahwate nang dudu dialirkan ke istri. Jangan sampai dituruti. Harus dikendalikan ketika kepingin, ketika syahwat, kemudian ketika ketakutan, dan yang keempat indal ghadab. Ketika sedang marah. Sampean kalau tidak bisa mengendalikan diri sampean ketika sedang marah, digawe dulinan ambek setan. Kata Imam Ghazali, setan itu kalau lihat orang sedang emosi, ikut digawe dulinan, digawe bal-balan ambil setan. Makanya kadang-kadang wong niku emosi bojone dhewe ditempiling. Nggih napa nggih? Dia lupa itu istrinya. Kadang-kadang saking emosi bojone tonggo ditempiling pisan. Lali lu, iki tak pikir bojoku tibake bojone tonggo. Tibake bojone tonggo. Ala kulli hal, maka dari itu ketika kita sedang emosi, di situ kita harus mengendalikan diri dan kita sadar, oh iki ngamuk iki teko setan. Menjadi penutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-ghadab minasyaiton. Ngamuk iku teko marah itu datangnya dari setan, dan syaiton itu khuliq minan nar. Setan itu diciptakan dari api, kata Nabi. Maka dari itu, idza ghadib ahadkum falyatawaddo. Ini jarang diamalkan. Kalau kalian sedang marah, wudu. Kita kan enggak nunggu ngambil kopi. Enggak apa-apa sih ya. Ada hadis yang lain dikatakan kalau kalian marah dalam keadaan berdiri, kata Nabi, faliyajlis, duduk. Lunggu lah kok sih. Mulai kerja. Assalamualaikum. Bojone mulai cerah ini. Kopi nanti kopi. Oh, kerja blonjo 20.000 jalo kopi. Akhire sing lanang ngamuk pisan. Nggih. Oh, niku bojo ta. Oh, aduh. Madet. Aduh, eling cek. Iki setan iki. Lungguh. Kok sih panas. Melumah. Cara bojo. Lapo mulai lumah. Wis lumah. Lapo lumah. Lah kok sih tambah panas, sampean tinggal nang musola pun di nyoma, sampean wudu, iku setane kecelik. Jare setane aku sekati berhasil nyurungi ki nang neraka gara-gara tukaran mbek bojone, beki tak ngampleng lho lak ngono nggih. Jare setan iku ngono, beki tak ngampleng, beki maneh dipegat, keplok tangan jarene iblis. Engko lek duduk syahwatnya tidak tersalur, tak gawe nang tretes. Ya, jarene iblis ngono. Engko lek bojone iki dipegat, duduk tak gawe nang tretes. Barang zina, aku oleh bolo, gepuk bojone ya iso ae aku oleh bolo. Maka dari itu ketika kita marah, ayo dikendalikan wudu. Soalnya kadang-kadang emosi, mari ngono getun biasane nggih napa nggih? Nggih. Barang wis mari ngamuk, ya wis Bu, mulya nang mbokmu kono kon. Wis. Talak 300. Kudu telu maneh pira? 300. Mulih nang mboke. Barang mari mulih 2 dina, aduh.
Aduh. Ternyata tiada dirimu hamba. Barang kate dirujuk kaya iso wis talak piro mang? Talak telu gak sembalik omane 300 akhirnya menyesal. Ada lagi naudzubillah gara-gara emosi kadang-kadang sampai memukul wong, naudzubillah kadang-kadang sampai bunuh orang. Dan ini adalah kesuksesan tertinggi bagi iblis. Lek sampai insyaallah syukur juga ono insyaallah. Nggih. Kalau sampai ada orang bunuh orang muslim yang lain, waduh iki jenenge iblis oleh jackpot. Oleh jackpot iblis. Lek sampai mateni wong. Bahkan mohon maaf ini ya. Ini pendapat walaupun tidak jumhur ulama mengatakan ini, tapi pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang bunuh orang muslim yang tidak bersalah itu enggak bisa diterima tobatnya. Dikarenakan firman Allah, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban azima. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, ono wong mukmin dipateni, kadang-kadang urusannya remeh tapi karena emosi ditantang, wani akon mbek aku wani moronggo kayu kemudian dikepruk mati. Anu karepku gak tak pateni, yo sengaja ngono jenenge. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja fajazaohu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Balasannya neraka jahannam, gak main-main. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Wis neraka wis jelas dimurkai, tapi sama Allah ditambahi lagi saking ngamuke Gusti Allah. Allah marah kepada dia, wala anahu, dilaknat oleh Allah, wa a'addalahu adaban azima, disiapkan oleh Allah siksa yang agung, yang dahsyat. Maka itu di awal ayat sebelumnya Allah berfirman, makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Kata Allah, gak pantas, sangat tidak mungkin orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain kecuali kalau itu tidak sengaja. Gak sengaja sampai numpak motor nubruk wong mati kan gak sengaja. Tapi sengaja, kata Allah, tidak, sama sekali tidak layak dan kudu wong mukmin. Dan bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tobatnya bisa enggak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun menurut pendapat ulama yang lain bisa diterima. Maka dari itu kalau emosi ayo belajar dikontrol. Jagoan itu bukan yang gelut menangan. Laisa syadid. Hadis juga bisur'ah. Innamas syadid alladzi yamlik nafsah indal ghadab. Jagoan wong kuat itu bukan wong sing lek gelut menangan. Ono sing kadang-kadang dadi wong suka gelut bangga. Oh, mulai RT 1 2 3 4 wis tau tak jak gelut kabeh roto. Tak jadwal hari ini rumah nomor 23, besoknya kalah kabeh aku. Iki lho aku. Lho kon kok bangga? Padahal kata Nabi, orang itu yang aladul khisom, orang yang sering tukaran itu gak disenangi Allah. Dul, kon sering tukaran iku gak disenengi Allah. Terus ngono iku duduk jagoan. Jare Nabi laisa syadid bisur'ah. Orang yang jagoan itu bukan sing lek gula tinju gelut menangan. Innamasyadid alladzi yamlik nafsa indal ghadab. Orang kuat itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Kok sampean ngamuk terus sampean kontrol, wudu, lungguh, gak sida nempiling, gak sida talak 300 mang, gak sida mateni, itu baru sampean orang kuat. Kayak Sayyidina Ali kurang hebat ya opo, kurang jagoan ya opo, kurang pahlawan ya opo. Perang tanding tidak pernah kalah, gak pernah suwe. Ngerti sampean? Lek perang tanding itu Imam Ali 1 lawan 1, itu kalau perang tanding gak pernah suwe. Dilodok selebret musuhnya mati. Tapi satu saat beliau pernah berperang, waktu itu musuhnya mau dibunuh, didoni. Sayyidina Ali diludahi. Ketika diludahi beliau emosi. Kalau tadi tidak emosi, benar-benar jihad lillahi ta'ala. Ketika ini emosi, ditinggal sama beliau. Ketika ditanya, kenapa wahai Imam? Wahai Sayyidina Ali, oh, kalau saya bunuh nanti saya bunuh karena emosi saya tidak mau. Lho koyo ngono. Nggih. Mudah-mudahan kita semua wis katawa-tawa. Nggih, mudah-mudahan kasih cita recep wis recep tahun ngarep insyaallah ya. Ini tadi tema sing dicepakno ambek sing metu beda ya. Wis ndak apa-apa, la golek hal ada hikmahnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat.
sehat, dan intinya mudah-mudahan kita bisa membekali anak-anak kita untuk dengan pendidikan agama yang kuat, dicedekno ulama, dicedekno habaib, sehingga bisa melawan dan mengamankan mereka daripada bisikan-bisikan jahat setan yang bisa membawa mereka ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak nemen-nemene setan nggodho awak dhewe, mudah-mudahan tetap Allah pada malam hari ini menuliskan bahwa yang hadir di sini semuanya dapat husnul khatimah insyaallah, sehingga pada akhirnya kita semua husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad dan tidak ikut setan masuk dalam api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula umumaken Jumat ngajeng wonten sengkang pemberiane Abah Haryanto kali Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus. Jumat ngajeng kali Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus tanggriane Abah Haji Haryanto. Mugi-mugi saged hadir sedaya dalam keadaan sehat wal afiat lahir wa batin. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi